Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah yang saya cintai karena Allah, mari kita bersama-sama belajar kembali sebuah kitab yang mana kita tahu bersama bahwa kini adalah kitab bagian dari kitab adab. Dan kita tahu seorang penuntut ilmu yang belajar adab, sehingga ketika dia belajar dibarengi dengan adab, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam ilmunya. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Zat yang Maha Baik akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Silakan dibuka kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Asy-Syaikh Al-Imamul Qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillahi Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Boleh silakan Ustazah dibantu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadiya asyara alla yastankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansiban aw nasaban aw sinnan bal yakunu harisan 'ala al-fa'idati haythu kanat wal hikmatu dhalatul mu'mini yaltaqituha haythu wajadaha. Hasbuk. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam adab ya, untuk kita ketahui yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita adalah hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu tidak menyia-nyiakan untuk mengambil fawaid, mengambil faidah-faidah. Ya, sekarang kita akan belajar bersama apa itu faidah. Ya, faidah itu apa sih? Fawaid itu jamak dari faidah. Fawaid itu jamak dari faidah. Al-faidah dalam bahasa Arab, faidah itu apa? Hiya al-arbah wa ala isti'mali ra'si mali al-muqtarid. Faidah itu artinya dalam bahasa Arab itu keuntungan. Ribah, untung. Manfaat. Nah, itu faidah. Di mana biasanya orang berdagang dia akan mengambil faidah kalau bahasa Arab ya dari dagangan yang dia perjualbelikan. Maksudnya apa? Dia akan mengambil keuntungan, gitu ya. Akan mengambil manfaat. Kan orang berdagang, ibu-ibu berdagang, biasanya mengharapkan keuntungan apa betul? Ya. Maka itu faidahnya, gitu faidah. Maka dari itu kalau orang Arab, misalnya ibu-ibu nih orang Indonesia, saya juga berpesan kepada ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu belanja di Madinah, amin. Ya, jadi belanjanya kalau sekarang di Pasar Godean, ya besok di Madinah insyaallah. Ya, amin. Itu kalau bapaknya bilang, sudah ini harga pas 1 real gitu ya. 1 real itu udah harga pas banget tuh. Ada juga orang Indonesia yang nawar 1 real boleh 2 enggak gitu ya. Padahal udah 1 real udah paling murah, pak pol-polnya murah itu. Ya. Nanti biasanya orang Arab bilang gini, pedagangnya bilang, "Mafi faidah." gitu. Biasanya begitu. Mafi faidah gitu. Mereka bilang gitu. Mafi faidah tuh bukan enggak ada manfaat. Maksudnya aku enggak dapat untung gitu. Itu kan ditulis tuh 1 real. Gitu ibu-ibu pernah enggak? Kan saya kasih tahu ya, kalau di Madinah itu kalau mau belanja, Madinah atau Mekah, mending Madinah. Ya. Ya, kenapa? Karena kalau Mekah itu fokus kita di umroh, fokus kita udah beda. Sholat di Masjidil Haram misalnya, ya tawaf sunnah, banyak ibadah yang harus kita fokuskan. Kalau di Madinah itu pertama barangnya juga lebih bagus kalau kami rasakan. Yang kedua juga nggak bertele-tele. Ya, dan kita dapat doanya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah keberkahan dalam perdagangan orang-orang Madinah. Ya, fi sa'iha, di dalam timbangannya. Sampai masalah kurma, Bu, kurma yang kami rasakan ya di Madinah itu kurma itu jauh lebih fresh daripada di tempat lain. Ya, jadi kalau mau belanja tuh di Madinah. Sudah di Mekah tutup koper. Kalau ibu-ibu ke Madinah dulu ya. Ada yang mau tindak haji, badai tindak haji, jamaah Wingko tahun ini ada yang mau tindak haji?
Ya, saya doakan semoga nanti tahun berikutnya Allah panggil semuanya ya. Amin. Masya Allah. Jadi di Madinah tuh begitu. Itu murah, bagus gitu loh Mbak Tias. Kalau sudah harga 1 real jangan ditawar ibu-ibu. Ayo. Kasian. Apalagi sambil ini loh, biasanya orang Indonesia itu sambil nawar sambil suaranya, intonasinya udah mulai, boleh nggak sereal 2 gitu ya. Kan tahu pedagangnya bisa bahasa Indonesia. Ya, maka mereka akan bilang, enggak gitu kan. Karena mereka tahu kalau mereka jual sereal 2 itu mereka nggak dapat untung. Maka mereka bilang mafi faidah. Ya nggak ada faidah, nggak ada keuntungan. Yaitu asli dari faidah. Baik, kemudian faidah juga bisa diartikan. Faidah itu juga bisa diartikan dalam makna yang cukup luas. Ya, ada faidah basita at-tijariyah, ada faidah sahihah, ada faidah murakkabah, ada faidah yang lainnya. Ala kulli hal, faidah ini artinya adalah sesuatu yang memberikan keuntungan. Maka keuntungan seorang penuntut ilmu manakala dia mendapatkan faidah baru. Dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk uang? Tidak. Dalam bentuk ilmu. Kalau tadi kan pedagang mendapatkan faidah kan bentuknya uang. Keuntungannya uang. Dia beli barang ya 1 real dijual 2 real. Berarti dapat keuntungan berapa? 1 real ya. Ibu-ibu beli mangga 1 kilo 10.000 dijual 12.000 dapat keuntungan berapa? 2.000. Itu kan keuntungan bagi pedagang. Tapi keuntungan bagi seorang penuntut ilmu adalah ilmunya itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Rasulullah bersabda bahwa para nabi tidak mewariskan itu kepada umatnya, tapi para nabi mewariskan ilmu. Innama yuwarrisul ilm. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang dia mendapatkan warisan ilmu, mendapatkan tadi faidah-faidah yang berbentuk ilmu, maka sesungguhnya dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya. Jadi ibu-ibu yang namanya faidah itu bukan melulu uang. Tapi ketika ibu-ibu mendapatkan ilmu, ya ibu-ibu datang ke majelis ilmu, oh ternyata aku baru tahu hukumnya beli menjual buah yang masih di atas pohon, ya itu ternyata nggak boleh toh dalam agama kita, gitu kan? Itu faidah tuh. Kan tadinya nggak tahu. Misalnya petani pengen gampangan, ya ada pengepul, lihat kita punya pohon mangga banyak, ya terus bilang tak beli ya bu 1 pohon, bukan 1 pohonnya, buah 1 pohon. Padahal buah itu belum matang. Nggak tahu juga berapa kilo. Ibu karena nggak mau repot, ya nanti kalau panen juga nanti nyuruh orang, belum lagi jual di pasar. Ya udah deh pak, oke, berapa mau beli? 500.000, yo deal. Itu ternyata nggak boleh dalam agama kita. Ya, kata ibu kan, oh gitu ya. Itu berarti ibu hari ini dapat faidah baru, dapat manfaat ilmu baru. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu termasuk riba, termasuk perdagangan yang tidak diperbolehkan. Ada gharar di situ. Gharar itu pedagang juga nggak tahu nanti yang matangnya berapa, yang mentah berapa, pembeli juga nggak tahu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau jual, maka caranya bagaimana? Diturunkan dulu buahnya, baru dijual nanti, entah itu grosir borongan atau tidak, nanti kesepakatan, gitu ya. Jadi nanti setelah buah itu benar-benar turun, benar-benar dihitung dan disepakati bersama baru dibayar, gitu ya. Baik. Nah, itu termasuk dari faidah. Nah, di sini Ibnul Jamaah mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu hendaklah dia senantiasa ada keinginan dalam dirinya untuk mengambil faidah baru, ya. Dari siapa Bu mengambil faidah itu? Dari siapapun orangnya. Selagi orang tersebut bisa memberikan faidah kepada kita, ambil. Kita tidak perlu melihat dari orang yang nasabnya di bawah kita, atau kedudukannya di bawah kita, atau usianya di bawah kita. Ya, terkadang faidah bisa kita dapatkan dari anak-anak kita. Ya, contoh Bu, contoh. Apa faidah yang bisa kita dapatkan dari anak kita? Yo ibu-ibu,
Anak-anak kita adalah pembelajar yang nggak pernah berhenti belajar. Naik sepeda, jatuh. Besoknya mau naik sepeda lagi? Belajar lagi? Ya, jatuh lagi. Yang pertama lutut pertamanya kena, besoknya lutut yang kanan, yang kiri. Mereka masih mau naik sepeda belajar? Mau. Berarti faidah. Mereka pembelajar. Ibu-ibu belajar tahsin, ya. Belajar bahasa Arab hari pertama. Ya, ustadzanya bilang, "Maaf Bu, ayat ini keliru." Ya, besok datang apa betul? Datang. Oke. Terus masih surat Al-Fatihah lagi. "Maaf Bu, ayat yang ini masih keliru." Ya, diperbaiki huruf makharijul hurufnya. Besoknya masih datang? Masya Allah. Pertemuan ketiga, tetap kesalahannya masih di ayat itu dan hurufnya belum maju-maju, masih di situ terus hurufnya. Pertemuan keempat datang, wallahu taala alam. Yakin datang? Oke, baik. Belajar bahasa Arab. Ya. Gurunya pertama kali belajar langsung memberikan soal 2 lembar. Oh, hari pertemuan berikutnya datang apa betul? Cari guru lain yang lebih mudah, ya. Jadi memang kadang subhanallah kita ini begitu Bu. Kita ya kalau pengen jadi pembelajar yang sejati ya terus belajar. Dari mana kita bisa mengambil faidah? Dari anak-anak kita. Apalagi yang bisa kita ambil dari anak-anak kita, dari usia yang lebih muda misalnya. Kejujuran, betul. Belajar lagi ternyata anak-anak itu kalau habis bertengkar rukun, ya kan? Ribut kakak adik, aduh, besoknya rukun, ya. Orang tua kalau habis ada masalah besoknya rukun, boten, ya. Belum, ya kan? Boro-boro ngucapin salam, gitu ya Bu ya. Ada nggak yang di Godian begitu boten nonton? Napa boten sami? Napa boten benten? Boten benten, ya, masya Allah. Jadi memang subhanallah ibu-ibu, kita itu ya dalam hidup itu tidak boleh mengandalkan ego kita. Ya, kalau kita punya masalah sama seseorang, orang itu sudah minta maaf sudah, ya, tidak usah kita lanjutkan sudah. Kenapa? Karena kita pengen masalahnya selesai di dunia. Kalau masalahnya sampai dibawa-bawa ke akhirat, maka kita rugi. Karena kita di akhirat butuh pahala. Apakah kita mau pahala kita diminta sama saudara kita yang mungkin kita punya kesalahan kepada dia? Ya kan kita nggak mau. Ya sudah. Kalau kayak anak kecil itu loh Bu. Ya anak kecil kan ribut, besoknya berteman lagi, terus saja begitu. Itu faidah. Ya apalagi misalnya yang kedudukannya di bawah kita, misalnya kita belajar dari siapa lagi? Dari bapak-bapak pencari nafkah. Ya bapak-bapak pencari nafkah. Itu kan mereka masya Allah sabarnya luar biasa ya. Yang gojek, yang macam-macam lah ya. Yang kan mereka nungguin apa Bu? Nungguin orderan. Itu sabarnya luar biasa, masya Allah. Dan itu kita bisa belajar. Jadi jangan melihat ya kedudukannya, jangan melihat usianya, jangan melihat nasabnya. Kita semua bisa belajar. Belajar dari orang yang bisa memberikan ilmu pelajaran hidup bagi kita. Saya kemarin pernah cerita nggak? Saya belajar dari seorang bapak-bapak yang tersesat di jalan tuh. Mau masuk hotel nggak tahu di Masjid Nabawi. Belum pernah toh? Oh, jadi terakhir kami berarti mungkin bulan Syawal. Saya ke Madinah 2 kali. Jadi entah itu di Ramadan atau di Syawal. Yang jelas saya menemukan bapak-bapak. Saya pulang dari masjid itu menuju hotel. Saya menemukan bapak-bapak ya lumayan sudah usianya sudah tidak lagi muda. Bapak-bapak bawa tongkat, kakinya tuh buntung satu Bu, putus satu. Jadi kakinya tuh satu napak, satu gantung gitu loh, pakai tongkat. Yang putus itu dibungkus sama serbet, tapi itu saya tahu banget itu kain dari Indonesia Raya yang kotak-kotak itu loh Bu. Yang mungkin ibu-ibu kali itu buat ngangkat nasi, buat serbet toh jenenge ya namanya ya. Oh, itu kakinya dibungkus pakai itu loh Mbak. Kakinya dibungkus pakai itu. Terus saya lihat banyak kan orang keluar masjid drul gitu ya. Saya perhatikan, oh mungkin dia nungguin temennya kali. Tapi udah lama kok bapaknya masih bingung gitu loh, bingung. Kok nggak ada temennya yang nyamperin juga. Akhirnya saya beranikan tuh, Pak, nun sewu, Bapak nyari siapa? Saya bilang, nyari hotel Mbak. Hotel Kundi Mbak, mana hotelnya? Kayaknya bingung kali ya beliau. Masya Allah, Pak, saya pinjem kartu. Nah ini pentingnya ibu-ibu. Besok kalau tindak umroh, ya identitasnya jangan dilepas.
Ya, itu penting banget. Pas kesasar hotel, nanti ibu bisa tunjukkan ini loh, nama hotelku, di identitas sudah ada semua. Saya bilang pinjem ini Pak, pinjem kalungnya. Ya, dikasih tahu, terus itu kan ada nomor mutawif. Ya, saya telepon kan tuh Mbak Tias. Alhamdulillah mutawifnya langsung gitu ya. Ini saya fotokan, ini jamaahnya Ustadz bukan? Oh iya, jamaah saya ini tersesat di sini gitu. Terus bapaknya cerita. Kalau kakinya, padahal saya nggak nanya juga, bapaknya aja cerita ya. Sambil nungguin kan saya nggak mungkin juga meninggalkan gitu sampai dijemput mutawif. Mbak, ini kaki saya itu Bu. Ya katanya mungkin tuh hikmahnya Allah ngasih tahu saya biar lebih bersyukur. Kamu masih dikasih 2 kaki gitu ya. Kaki saya nih putus habis katanya membersihkan kebun sawit. Ya, jadi beliau orang luar Jawa itu. Lagi bersihkan kebun sawit pakai mesin, ya qadarullah pas mungkin salah atau gimana wallahu taala alam. Kakinya yang putus set gitu ya. Tapi Bu, kita bisa belajar dari beliau. Beliau nggak ada rasa beban mental gimana nanti kata jamaah lain. Kalau saya cuma punya kaki 1 berangkat umroh. Ya, ada kalanya orang itu mau berangkat umroh mikir-mikir Bu. Ya nggak mau berangkat umroh, kenapa? Nanti mbok dosaku di sana dibalas sama Allah. Takut duluan. Nanti kepiye? Oh, saya di sini tuh banyak dosa. Nanti di sana mbok nggak bisa ngelihat Ka'bah. Itu ada juga. Nanti gimana? Oh, di sana nanti dibalas sama Allah. Saya masih belum siap. Nah, berarti orang-orang yang seperti ini belum diundang untuk menjadi tamunya Allah. Bapak yang Masya Allah ya, Allah berikan spesial gitu ya, berikan kaki 1 aja mau beliau untuk berangkat umroh. Masya Allah. Dan ini pelajaran. Saya berkata kepada saya, hai Aziza, ini gurumu nih. Dia ini gurumu. Beliau berangkat ya. Coba ibu bayangin aja ya, kalau dari luar Jawa, terus pesawatnya itu yang nggak ada apa tuh namanya? Nah, itu kan nanti dia naik tangga dulu dengan tongkatnya. Belum kalau di bandara nggak nemu kursi roda. Beliau nggak pakai kursi roda waktu saya lihat itu. Ya, maka berapa meter, berapa perjalanan jauh untuk menuju ke arah keluar bandara ya. Belum lagi saya waktu tawaf sunnah kami, saya sama Binya Hamzah sama suami sama Ustadz Hanan itu ketika tawaf sunnah menemukan ya orang buta Bu. Orang buta Mbak. Orang buta itu tawaf pakai tongkat sendirian. Jadi harusnya kalau kita orang-orang alhamdulillah nggak tunanetra itu kita tahu kelilingnya ke sini kalau beliau itu ke arah mau keluar. Tapi alhamdulillah Allah berikan pertolongan, ada aja orang memperhatikan beliau. Ya Pak geser Pak, geser. Masya Allah. Malu sama Allah Bu, wallahi malu. Allah yang memberikan kepada kita 2 mata dalam keadaan normal, Allah yang memberikan kepada kita 2 kaki dalam keadaan normal, tapi kita kadang nggak mau ketika diundang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang dengan segala keterbatasannya. Dan kita yang diberikan kesempurnaan masih belum mau dan masih hitung-hitungan. Terkadang kita masih hitung-hitungan. Nanti kalau buat haji sekian ratus juta keluar, kalau buat umroh sekian puluh juta keluar, mending buat beli mobil, nanti mending buat beli rumah. Subhanallah. Semua yang dikeluarkan di jalan Allah itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Maka azamkan ketika ibu-ibu pengen umroh, ada uang, ada dana, berangkat. Sudah, tidak usah hitung-hitungan nanti bagaimana Allah yang akan menggantikan semuanya. Begitu nggih? Baik. Lanjut Ustazah, silakan. Qala Sa'id bin Jubair la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allama fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Sa'id bin Zubair, ibu-ibu di sini disebutkan oleh Sa'id bin Zubair, beliau adalah Sa'id ibn Zubair al-Asadi. Ya, radhiyallahu an. Ya, maulahum al-Kufi thiqah, thabata faqih min ats-tsaniyah ats-tsalitsati wa riwayatu an Aisyah wa Abi Musa wa nahwihima qutila baina yaday al-Hajjaj wa lam yakmil 50. Jadi beliau adalah seseorang yang dulu ketika meninggal dunia, ketika beliau wafat, beliau terbunuh, ya dibunuh pada peristiwa fitnah kaum muslimin, adanya Hajjaj. Hajjaj itu bagian dari keturunannya Bani Umayyah, di mana waktu itu Hajjaj dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada perselisihan, ya, dan orang-orang yang membela kubu sebelah itu akhirnya dibunuh. Ya, dan ini menjadi fitnah yang sangat mengerikan. Jadi zaman dulu aja sudah ada fitnah Bu. Zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu juga sudah ada fitnah. Buktinya apa?
Ya, istrinya Rasulullah SAW difitnah, ibunda Aisyah difitnah, ya Umar radhiyallahu anhu beliau ditikam ya dari belakang, itu juga fitnah. Ya, semua dalam kehidupan ini ada fitnahnya masing-masing. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita sebelum salam, kita berdoa bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatid dajjal. Ya, kita minta berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah kejahatan, dari kematian dan kehidupan. Maka kita minta, benar-benar minta kepada Allah dijauhkan dari fitnah, karena fitnah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Baik, la yazalur rajulu aliman. Kata Sa'id bin Zubair, kata beliau bahwa sesungguhnya seorang laki-laki itu akan disebut sebagai orang yang berilmu manakala senantiasa belajar, mata'allam. Jadi laki-laki ini juga termasuk perempuan. Kalau disebut laki-laki berarti termasuk perempuan. Setiap perempuan, setiap muslimah dikatakan sebagai orang yang berilmu kalau dia tetap belajar. Ya, fa idza tarakat ta'allum, kalau sudah enggak belajar, mencukupkan diri annahu qad istaghna waqtafa, mencukupkan diri dengan ilmu yang Allah berikan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh. Bukan saya yang berkata, tapi yang berkata ada Sa'id bin Jubair. Begini, caranya gimana Ustazah? Ya, kalau kita terus belajar, caranya mendekat ke majlis ilmu. Kalau seumpama ibu-ibu ada udzur ya, untuk datang ke majlis ilmu yang datang langsung, maka ibu-ibu bisa ikut halakoh online. Ya, contoh misalnya, ya Allah memberikan untuk saat ini keterbatasan kepada kami tidak bisa langsung belajar ke Masjid Nabawi. Ya, maka saya berusaha untuk mencari informasi bagaimana caranya bisa menjadi pelajar, bagian dari pelajar dari Masjid Nabawi. Alhamdulillah ada online. Ya, maka kita ikuti. Ya, ikut halaqah itu. Untuk apa? Agar kita bisa terus belajar, bisa terus memurojaah Al-Quran di sepanjang kehidupan kita. Ya. Jadi yang saya rasakan ketika kita ada halaqah, ketika kita ada belajar online, itu minimal untuk kita lebih semangat dalam belajar. Ya, terus membelajar. Saya juga masih ikut kelas online, di mana mungkin ibu-ibu tahu, di sini juga banyak yang ikut, di mana setiap hari kita harus mengerjakan 2 soal, ya. Dan kalau 1 pekan itu kita mengerjakan 8 soal, ada ujiannya juga. Saya masih menjadi pelajar di sana. Ya. Tujuannya apa? Untuk murojaah. Nggak tahu sampai kapan. Setelah selesai levelnya, ada lagi kitabnya. Kok belum berhenti kitabnya ya. Alhamdulillah. Saya udah lama banget tuh Mbak ikut. Ya. Dan saya nggak pernah lihat syahadah-syahadah yang dikeluarkan ya. Ya mungkin kan ada lihat syahadahnya. Syahadah itu ijazahnya. Allah belum memberikan saya waktu untuk melihat itu. Pokoknya yang penting belum di DO, terus saja ikut. Ya. Dan itu cara saya untuk terus belajar. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena orang yang saat ini mengajar itu pun diberikan ujian oleh Allah. Ya, ujiannya apa? Ujiannya adalah jangan sampai kita disibukkan mengajar tapi kita nggak belajar. Maka dari itu ibu-ibu belajar. Kenapa kita terus belajar? Karena ilmu itu kita butuhkan untuk hati kita. Hati kita itu butuh nutrisi, butuh makan. Ya, butuh makan. Kalau kita nggak datang ke majlis ilmu, mboten sinau, mboten belajar, berarti hati kita nggak dapat makanan. Kita orang hidup, ya kita aja mikir, ya kalau kita pengen hidup, jasadnya disehatkan Allah, minimal kita minum, gimana? Minimal kita makan. Kita cari mana minuman, mana makanan. Ya, maka hati ini jauh lebih penting untuk kita berikan makanan dan minuman, dan makanan yang bernutrisi untuk hati kita adalah ilmu. Cari. Ibu-ibu alhamdulillah setiap hari ada belajar, alhamdulillah. Ya. Dan bukan hanya yang namanya belajar tuh bukan hanya cuman catatan-catatan yang ada di buku, tapi kita minta kepada Allah semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam ya ilmu, semoga Allah berikan kebermanfaatannya. Ya. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menyelamatkan kita dari adabnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebelum belajar kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yustajab wa min nafsin la tashba wa na'udzubika min haula'il arba'. Nah, kita berdoa. Ustazah kalau nggak bisa bahasa Arab, pripun bahasa Indonesia? Ya Allah, saya pengen belajar untuk menghilangkan kebodohan dalam diri saya, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi terus belajar sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Belajar itu sampai Allah wafatkan kita dan Allah kembalikan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus saja belajar. Ya, baik. Lanjut Ustazah, silakan. Wa ansyada ba'dul arabi wa laysa al-'ama tul as-su'ali wa inna ma tamamul 'ama tul as-sukuti 'ala al-jahli. Baik. Orang-orang Arab ya, dan di sini disebutkan ansyad ba'dul Arab, sebagiannya termasuk dari Bishr bin Bard ya, dan juga para ulama lain, mereka mengatakan bahwa walaysal ama, buta itu bukan tulus su'ali wa innama, buta itu bukan seseorang yang terus bertanya, tapi buta yang sesungguhnya, buta yang sempurna, tamamul ama, adalah ketika seseorang diam di atas kebodohan, nggak mau bertanya. Paham dah maksudnya ibu-ibu? Kita kalau nggak tahu ya bertanya. Sekarang ibu-ibu kalau mau ke sebuah tempat, ya ibu-ibu mau ke sebuah tempat, ya terus kesasar. Kalau kita nggak mau tanya, tambah tersesat, napa mboten? Tersesat. Apa yang kita lakukan biasanya? Bertanya. Ibu-ibu pakai Google Map aja kadang tersesat kan? Nyasar ya, muter loh, kok tiba-tiba dibawa ke hutan gitu ya, ini mana ya. Akhirnya kita kan bertanya ya, apakah ibu-ibu gengsi, nggak mau lah, aku nggak mau turun, nggak mau bertanya, udah biarin aja ngikutin Google Map, tiba-tiba depannya kali. Nah, dikiranya kita mobilnya bisa nyemplung ke kali sama Google Map ya. Nah, kan kita bertanya, maka seorang penuntut ilmu juga wajib bertanya. Kepada siapa? Kepada ahlinya masing-masing. Ibu-ibu mau belajar tentang kesehatan, tanya ke ahli dalam bidang kesehatan. Ibu-ibu mau bertanya tentang masakan, bertanya ke buros. Ya. Karena buros itu Masya Allah ibu-ibu ya. Allahumma barik, beliau Masya Allah. Ayo ibu-ibu bilang Masya Allah, Allahumma barik, beliau senang masak ya. Jangan tanya masakan ke saya. Ibu-ibu kalau mau tanya selain masakan, tanya ke saya ya. Tapi kalau masakan spesial, tanya buros ya. Mau belajar permebelan, tanya Mbak Afi ya. Masya Allah, gimana Mbak kok iso kayu kok jadi kursi? Tanya beliau. Beliau bidangnya itu memang ya. Jangan tanya Mbak Afi masakan, wallahu taala alam ya. Walaupun beliau bisa masak ya. Tapi tanya ke bidangnya masing-masing. Masya Allah ya. Dan ini bagian dari tugas kita. Ajarkan anak kita juga untuk demikian. Nah, kalau di sekolah nggak tahu itu tanya. Orang Indonesia itu malu bertanya. Ya, kami diberikan informasi oleh Mutawif yang saat ini sedang menuntut ilmu di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Ya, Masya Allah. Semoga anak keturunan kita semua bisa belajar di sana ya, ibu-ibu ya. Amin. Berdekatan dengan Rasulullah SAW. Kata beliau berkata kepada kami orang Indonesia waktu kami tur ke Madinah, ke Universitas Madinah itu, waktu kita keliling itu, kata beliau, orang Indonesia itu cerdas-cerdas loh sebenarnya. Masya Allah, Masya Allah. Bagus telaten gitu loh. Lek sinau kita nanan. Ya. Tapi giliran di kelas itu siapa yang mau bertanya? Kata dosennya, orang Indonesia diem semuanya. Siapa yang bisa menjawab? Diem semuanya ya. Giliran pas ujian bagus-bagus, mumtaz. Orang Indonesia, orang Arab, siapa yang mau bertanya? Tanya ya. Atau mungkin orang negara lain juga begitu, tanya. Siapa yang bisa menjawab? Ana. Padahal jawabannya salah. Iya, jadi PD-nya memang gede. Saya tidak tahu di Indonesia itu mungkin zaman kita dulu kecil tuh nggak dibiasakan seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu yang saat ini menjadi seorang guru, ya, tidak apa-apa, jangan dibully. Siapa yang mau menjawab? Ada yang salah, ada yang jawab tapi salah. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Tapi sayang jawabannya kurang tepat. Gitu kan ya. Tapi jangan dibully. Sudah, hargai. Dia mau angkat tangan, dah dihargai dulu. Ada yang bertanya, alhamdulillah. Kan orang Indonesia malu bertanya. Orang Indonesia itu malu bertanya di forum, tapi giliran pembicaranya udah selesai, ngantri tanya. Ya.
Gitu nggak sih Bu? Ya, yang saya rasakan begitu. Ya, maka saya kalau pas lagi buru-buru kemarin safari dakwah ke Jakarta itu udah mepet ya, misalnya jam sekian saya harus pindah ke Depok misalnya. Sudah saya bilang ke pembawa acaranya, tidak ada pertanyaan di luar forum. Yang mau tanya dalam forum. Sudah diwaro-waro sama panitianya, tidak ada pertanyaan dalam forum. Saya kurang gesit, saya baru masukkan mau buku ke tas ya. Ibu-ibu udah berdiri mau pada salaman. Ya, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Kalau sudah pada salaman gitu kan gak ada pertanyaan memang. Tapi habis cipika-cipiki, Ustazah boleh tanya satu aja. Udah dibilang gak tanya di luar forum gitu ya. Masya Allah, ya sudah saya akhirnya gak tega. Yaudah mau tanya apa satu loh ya Bu, satu gitu ya. Masya Allah, jadi ibu-ibu tuh begitu. Masya Allah ya. Baik, lanjut Ustazah silakan. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. Masya Allah, ini tolong digaris bawahi ibu-ibu. Masya Allah, Masya Allah. Para ulama zaman dahulu kala mereka membiasakan, Masya Allah. Ini jadi sudah membiasakan mereka mengambil faidah dari sekalipun dari murid-muridnya. Masya Allah. Oke, tafadhali, silahkan. Para ulama-ulama, guru-guru zaman dahulu kala, mereka itu terbiasa mengambil faidah bukan dari sesama penuntut ilmu, tapi dari murid-muridnya. Artinya levelnya lebih bawah daripada beliau, tapi biasa saja. Nah, caranya gimana sih Bu biar kita itu bisa mengambil faidah? Caranya orang zaman dulu, para ulama itu biasa mereka mengantongi balpen. Coba deh ibu-ibu lihat para syekh ya, baik itu syekh yang ada di Masjidil Haram maupun yang ada di Masjid Nabawi, kan biasanya gamisnya ada sakunya tuh. Isinya tuh bukan HP biasanya, isinya itu balpen sama kertas. Nah, kalau zaman sekarang ibu-ibu bawa HP ya ditulis di HP. Ya, ditulis, kalau bisa dibikin grup sama suaminya masing-masing biar suaminya baca. Grup faidah gitu, judulnya faidah. Ibu-ibu nemu faidah di mana? Nemu misalnya ilmu atau apa, bagus kata-kata atau apalah. Ibu-ibu tulis di situ, share di grup. Grupnya ada berapa? Anggotanya 2. Ya, saya misalnya dan suami, misalnya boleh. Ya kan nanti suami, iki ibu dapat faidah apa yo ya. Kan kadang laki-laki kalau kita langsung nasehatin langsung itu Bu, kadang kurang terima. Ya, tapi kalau kita share faidah dari ustadz ini misalnya, faidah dari kajian bersama syekh ini, itu biasanya kadang baca tanpa kita ketahui. Oh ternyata suamiku moco. Itu kalau saya begitu, saya bikinkan grup faidah gitu. Jadi kadang kan kita kalau nggak ditulis ya Bu, kita dapat faidah. Ya Allah, saya tadi ada pelajaran nih dalam kehidupan. Habis bertamu ke rumah Fulanah, ya Bu Fulana, ternyata Masya Allah beliau tuh orangnya begini-begini, Masya Allah saya mengambil faidah dari beliau. Kadang kita kalau nggak ditulis lupa, bubar barisan ya. Tapi kita tulis, oh faidahnya orang hidup tuh harus bersabar. Oh faidahnya orang hidup itu dia tidak boleh tergesa-gesa kecuali beberapa hal. Kan kita bisa mengambil faidah gitu ya. Dan kita bisa mengambil dari murid-murid kita ya. Baik, lanjut Ustazah. Humaydi. وهو تلميذ الشافعي صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. Masya Allah, Allahumma barik. Al-Humaydi, ibu-ibu, di sini Al-Humaydi itu beliau siapa namanya? Huwal Imamul Hafidh Al-Thiqqa Al-Faqih Abdullah ibn Zubair bin Isa bin Ubaidillah bin Usama bin Abdullah bin Humaid bin Zuhair Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki Abu Bakr Sahibul Musnad tuwaffa sana 219 wa qila ba'daha bi Makkah Sir A'lamun Nubala. Begini, ada sebuah buku namanya Siyar A'lamun Nubala, kitab Siyar A'lamun Nubala. Tulis saja dulu, Siyar A'lamun Nubala. Siyar A'lamun Nubala. Siyar A'lamun Nubala ini adalah buku yang menjelaskan tentang biografi para ulama, biografi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi kalau pengen tahu ini siapa nih namanya, lihat di Siyar A'lamun Nubala. Dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, enaknya itu kita pengennya matangan ya Bu ya. Kalau lihat buku bahasa Arab gundul, bingung iki harokatnya doma nopo kasro nopo fathah kan, apalagi artinya.
Ya, zaman sekarang Bu, zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, ya, ibu-ibu kalau lihat kitab gundul, difoto, terus di lens, tahu lens nggak? Hah? Google Lens, terus nanti kan pilih bahasa. Nah itu nanti munculnya bahasa Indonesia. Itu udah bisa. Jadi kalau dengan mau baca kitab gundul iki opo arti nih, difoto dengan Google Lens namanya ya Bu ya. Itu nanti muncul bahasa Indonesia. Tapi ini orang-orang sepuh ya semoga ya harus telaten itu. Ya, nanti kita besarkan, kita baca, gitu ya. Jadi masya Allah ya dengan kecanggihan ini kita sebenarnya bisa belajar banyak, masya Allah untuk berbagai macam ilmu pengetahuan. Baik, di sini disebutkan oleh Humaid yaitu Imam As-Siqah Al-Faqih. Beliau seorang yang siko. Tolong digarisbawahi ibu-ibu, siko itu adalah julukan bagi para ulama yang terpercaya. Siqah itu adalah julukan bagi para ulama yang terpercaya. Jadi misalnya ada ulama dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan amanahnya, maka biasanya para ulama lain menjuluki dengan kalimat atau kata siqah. Dan untuk mendapatkan kata siqah, gelar siqah ini cukup rumit untuk bisa mendapatkan gelar itu. Kenapa? Karena sekalinya orang siko berbohong, tahu dia berdusta, maka gelarnya dicopot. Ya. Kalau kita kan punya gelar S1, misalnya S2, S3, bohong kira-kira gelarnya dicopot apa mboten? Mboten. Siko itu benar-benar orangnya amanah, jujur. Ya, maka akan diberikan gelar siko. Ya. Dan beliau berkata, dan beliau Humaidiyah ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i namanya siapa, Bu? Yo, masih ada yang ingat Imam Syafi'i namanya siapa? Kalau ditanya ibu-ibu, madhabnya siapa? Madhab siapa? Syafi'i, Ustazah. Ya, saya juga sama Syafi'i. Sekarang namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pintar, Masya Allah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya murid namanya Humaid. Ya. Kata Humaid, sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misra, fakuntu astafidu minul masaila wa kana yastafiddu minnil haditha. Kata Humaid, aku tuh dulu, Masya Allah ya, murid sama guru loh, Masya Allah. Pernah jalan bareng sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini posisinya sebagai seorang guru. Safar bareng. Kemana safarnya? Dari Mekah ke Mesir. Ya ibu-ibu. Jadi Imam Syafi'i ini terkenal sebagai seorang penuntut ilmu yang kalau belajar itu langsung dari gurunya, langsung dari ahlinya. Dan memang Imam Syafi'i dari kecil diajarkan begitu oleh bundanya, oleh ibunya, oleh ummahnya. Imam Syafi'i mau belajar apa? Mau belajar Al-Quran dibawa ke Mekah. Mau belajar apa Imam Syafi'i? Mau belajar bahasa Arab dibawa ke Badui, ke orang-orang yang memang Arabnya masih fushah. Imam Syafi'i mau belajar apa? Mau belajar hadis dibawa ke Madinah, ya ke majlisnya Imam Malik. Maka suatu hari Imam Syafi'i pernah berangkat ke Mesir. Ya, Mesir itu tidak jauh sebenarnya dari Mekah. Ya, tidak kurang lebih kalau naik pesawat ya Mesir Mekah itu kurang lebih ya Bu, kurang lebih 3 jaman. Ya, jadi orang-orang Mesir itu orang-orang Yaman kalau tanya ke saya, Aziza, kamu berapa jam dari Indonesia? Mereka kadang nggak tahu Indonesia itu mana, negeri mana. Ya, mereka juga nggak ngerti kalau kita negeri Konoha gitu kan ya. Itu kalau saya bilang dari tempat kami ke Mekah itu 9 jam perjalanan, tuh paling cepat tuh Bu, 9 jam perjalanan. Oh naik bis ya? Enggak, naik udara. Masya Allah, berarti Indonesia tuh jauh banget kata mereka gitu. Karena bayangan mereka, benak mereka tuh paling deket tuh 1 jam, 2 jam gitu ya. Pas tahu Indonesia tuh jauhnya luar biasa tuh, itu daerah mana tuh katanya gitu ya. Jadi Masya Allah mereka terkagum-kagum kalau banyak orang Indonesia datang gitu ke Mekah, terus tahu perjalanannya jauh tuh udah Masya Allah deh, Masya Allah. Dan memang orang Indonesia tuh Masya Allah banyak, di mana-mana lihat orang Indonesia, Masya Allah. Senang pergi untuk umroh ya Masya Allah. Nah beliau ya pergi ke Mekah bareng Imam Syafi'i, Humaid ini. Masya Allah ya, lihat ibu-ibu. Selama perjalanan safar mereka bertukar pikiran, bertukar faidah, bertukar ilmu. Masya Allah ya, ini keren banget nih. Imam Syafi'i itu terkenal ilmu fikihnya. Maka Masya Allah,
Humaid ini mendapatkan faidah dari Imam Syafi'i dengan banyak masail. Masail itu adalah masalah-masalah. Maksudnya masalah itu bukan masalah problem ya. Masalah itu di sini ada beberapa masalah, beberapa kejadian-kejadian. Ya, ada beberapa ilmu terutama dalam bab fikih yang beliau dapatkan dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i belajar dari muridnya tentang ilmu hadis. Masya Allah. Pertanyaan untuk kita, Bu. Kalau kita lagi safar, entah itu safar mau ke Mekah bareng, apa ke Madinah bareng dengan bestie kita, dalam perjalanan nunggu di bandara, nunggu pesawat, nunggu take off, nunggu terbang pesawatnya, yang diobrolin sama kita itu apa, Bu? Hah? Coba, saya tanya ibu-ibu serius ini. Pernah ibu-ibu safar bareng temennya? Safar umroh, terus kan nunggu tuh di bandara, nunggu pesawat. Berapa jam lagi terbang, belum lagi nanti delay gitu kan ya. Obrolannya tuh obrolan apa, Bu? Hah? Apa yang diobrolin? Serius saya tanya, apa yang diobrolin? Keluarga, anak, terus apa lagi? Tonggone, makanan, terus apa lagi? Oleh-oleh. Kalau pas pulangnya sebelum pulang ke Indonesia di Bandara Jeddah misalnya ya, tanya, kemarin beli apa? Oh, beli ini nih. Ya, biasanya saya sering banget orang Indonesia. Jangankan di bandara, di masjid. Ya. Betul, di masjid. Ya. Kalau orang-orang yang paham, yang namanya Masjid Nabawi, kalau sudah di Masjid Nabawi memperbanyak ibadah salat karena pahalanya 1000. Ya, selagi itu bukan waktu dilarang salat, diperbanyak salat. Misalnya apa? Waktu-waktu salat duha itu diperbanyak. Ibu-ibu kalau pas sampai Madinah, amin. Ya. Ibu-ibu nanti datang jam 8, jam 9 kalau nggak ada kegiatan travel, nggak ada kegiatan city tour, datang ke Masjid Nabawi memperbanyak sholat sampai mendekati duhur itu boleh. Ya. Kenapa? Karena itu waktu yang diperbolehkan. Nah, saya waktu berdiri di Masjid Nabawi, ya menunggu waktu sholat, ya kemudian duduk, saya lihat ya sebelah orang Indonesia yang diobrolin apa? Yang diobrolin beli baju di mana? Ya. Abaya. Wah, kemarin aku beli 50 real loh, aku dapat 40 real loh. Di mana tokonya? Enggak selesai urusan dunianya. Ya, pada itu di mana, Bu? Di masjid. Ya. Jadi mulai hari ini yang diobrolin jangan sebatas dunia. Ya, yang diobrolin adalah tentang ilmu. Masya Allah. Tapi kalau saya buka nanti tentang ilmu dikira saya sok-sokan gitu ya. Ya, enggak juga. Ya, insya Allah semoga apa yang kita sampaikan ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, masya Allah ya, jangan. Boleh juga ibu-ibu sambil nunggu pesawat, ayo kajian. Waduh, kajian ya, masya Allah. Ayo belajar bareng, apalah misalnya ya. Pas gurunya guru tahsin ya belajar tentang membenarkan bacaan. Ya, masya Allah. Walaupun mungkin di sebagian kita itu terlihat aneh. Ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting jangan ngobrolin orang. Baik. Kemudian lanjut Ustazah, waqala Ahmad bin Hanbal. Waqala Ahmad bin Hanbal, qala lana Syafi'i antum a'lamu bil. Subhanallah. Ya, lanjut. Fa idza sahha 'indakumul haditsu faqulu lana hatta a'khudhu bihi. Masya Allah. Hasbuk. Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu 4 imam yang kita tahu, 4 imam madhab ya. Ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada Imam Abu Hanifah. Ya, ada 4. 3 di antara mereka, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu punya kunyah Abu Abdillah. Sama, kunyahnya Abu Abdillah. 1 yang berbeda yaitu Abu Hanifah. Siapa kunyahnya Abu Hanifah, ibu-ibu? Siapa kunyahnya Abu Hanifah? Ya. Kalau tadi kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik kan Abu Abdillah. Sekarang Abu Hanifah kunyahnya siapa? Ayo ibu-ibu. Siapa kunyahnya Abu Hanifah? Jawabannya ya Abu Hanifah. Kok bisa Ustazah? Iya. Karena Abu Hanifah itu nama aslinya Nu'man bin Thabit. Nah. Oh, ini berarti dapat faidah baru. Nah, ini faidah. Namanya Nu'man bin Thabit namanya. Kunyahnya Abu Hanifah. Ya, jadi kalau ada yang tanya, Abu Hanifah kunyahnya siapa? Ya Abu Hanifah. Namanya siapa? Nu'man bin Thabit namanya. Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah ya. 4 imam madhab ini, Masya Allah perlu kita pelajari biografinya. Ya,
Dan Masya Allah, Alhamdulillah, lakal hamdu wa lakas syukur. Saya belajar 4 imam madhab ini dari membacakan buku. Ya, kepada siapa? Kepada anak-anak. Ya. Jadi sekarang ada versi komik, tapi nggak ada mukanya itu, dan itu dibuat lebih mudah. Ya. Lah putra saya pengen dibacakan itu. Pertama, hari pertama Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad seperti apa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Selesai 4 madhab. Belajar dari apa? Dari membacakan buku. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita nggak seperti itu, mungkin kita nggak baca biografi mereka. Dan Masya Allah luar biasa ibu-ibu. Masya Allah, ya apa yang ada dalam kehidupan mereka itu bisa kita ambil banyak sekali pelajaran untuk kehidupan kita. Jadi sekarang itu ada buku komik 4 imam madhab. Dan insya Allah itu juga diambil dari buku-buku yang sahih, tapi dimudahkan secara bahasanya. Sehingga kalau kita bacakan ke anak-anak itu jauh lebih mudah untuk bisa dipahami oleh anak-anak kita. Ya, baik. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada qala lana asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i berkata kepada kami, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang dikatakan oleh Syafi'i? Antum a'lamu bil hadits minni. Masya Allah, ini menunjukkan ketawaduannya Imam Syafi'i. Masya Allah. Imam Syafi'i berkata kepada Lana, kata Imam Ahmad kepada kami, bahwa engkau itu a'lam, lebih paham, lebih tahu tentang masalah hadis daripada saya. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini menunjukkan Imam Syafi'i dan imam-imam 4 madhab itu orang-orang yang tawadhu. Ya, dan kita sebagai seorang penuntut ilmu jangan pernah menyombongkan diri kita, ibu-ibu. Orang yang menuntut ilmu, semakin lama menuntut ilmu harusnya semakin tawadhu. Semakin merasa bahwa masih ada orang yang ada di atas kita, gitu ya. Jadi levelnya tuh kalau orang baru menuntut ilmu tuh levelnya masih sombong, Bu. Masih kayaknya, oh mending aku belajar daripada tonggoku nggak belajar. Nah, itu masih ada sifat sombong. Tapi nanti kalau lama menuntut ilmu, oh ternyata kitab ini belum dipelajari, kitab ini belum dipelajari, kitab ini belum dipelajari, kitab ini belum dipelajari. Loh, saya selama ini kemana aja? Nah, itu semakin merendah dan merendah. Dan termasuk bagian dari tawadhu adalah ketika kita mengakui apa yang Allah berikan kepada orang lain dari sebuah kelebihan. Seperti Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, engkau lebih mengetahui hadis daripada diri saya. Dan memang Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang imam yang terkenal dengan ilmu hadisnya. Masya Allah. Jadi yang terkenal dengan ilmu hadis itu ada Imam Ahmad, ada Imam Malik bin Anas. Ya. Kalau yang terkenal faqih, terkenal ilmu fikihnya itu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini juga imam faqih, imam yang terkenal dengan keilmuan fikihnya, itu kuat, Masya Allah. Fa idza sahha 'indakum al-hadits faqulu lana hatta ukhidhu bihi. Ya, Masya Allah. Kalau kalian melihat ada di antara kalian tuh yang sudah bagus hadisnya, sudah benar hadisnya, maka ambillah. Ya, faqulu lana, ya. Maka katakan kepada kami agar saya bisa mengambilnya. Jadi Masya Allah, Imam Syafi'i ini adalah seorang imam yang mau mengambil hadis dari sesama ulama. Ya kan, Imam Ahmad itu ulama. Ya. Dan kita boleh belajar dengan sesama guru-guru kita, sesama penuntut ilmu untuk mengambil faidah dari apa yang bisa kita ambil darinya. Ya, jadi nggak ada gengsi ya untuk mengambil ilmu dari beberapa guru-guru kita. Baik, wasahha riwayah, silakan Mbak. Wasahha riwayatu jama'atin minas sahabati 'anit tabi'ina wa ablagu min dzalika kullihi qira'atu Rasulillah sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala Ubay wa qala amarani Allahu an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzi ahsanti barakallahu fiik. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari beberapa jamaah, maksudnya dari beberapa sahabat, ya ini banyak sekali sahabat menyebutkan, ya disebutkan disampaikan kepada para tabi'in, ya wa huwa ma yusami alul hadis wa riwayatul akabir anil asaghir wa qad sunifa al khatib fi kitaban wa balagha adadum nahwu al 20 wa min mashhur dhalika ma akhrajahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu an Ummi Kulsum binti Abi Bakar an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan sara Rasulullah min rajuli yujami'u alau thumma yaksil wa Aisyah jalisa faqala Rasulullah inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma taktasil wa Ummi Kulsum tabi'ahi walidatu ba'da mauti abiha undur likanat Ibnu Hajar. Baik. Jadi disebutkan bahwa dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau pernah meminta dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, ala Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengatakan, amaronillah, Allah telah memerintahkan kepadaku, an aqra'a alaika, untuk engkau membacakan untukku apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, yaitu surah Al-Bayyinah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau adalah seseorang yang tidak malu untuk mendengarkan apa-apa dari telinga sahabatnya, dari bacaan sahabatnya. Bahkan pada suatu hari Rasulullah SAW juga meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud, untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, berarti dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa ketika kita menjadi seorang guru, maka jangan ada rasa gengsi untuk bertanya semisalnya dengan apa? Dengan muridnya, nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu, tanya, ya. Walaupun itu kepada muridnya. Kalau memang pertanyaannya adalah pertanyaan yang dimiliki jawabannya oleh muridnya, kita tanya. Ya, misal saya tanya ke Buros, ya sekarang Buros menuntut ilmu di sini. Buros, saya mau masak ini nih, gimana caranya masak rawon ala-ala Jawa Timur. Nah, kan boleh saya tanya ke beliau. Ya. Jadi jangan ada anggapan di mata kita, jangan ada mindset di mata kita bahwa kalau ada guru bertanya kepada murid itu jadi jatuh wibawanya. Tidak. Ya, karena setiap orang itu diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan keahlian dalam bidang hadis, ada orang yang diberikan keahlian dalam bidang bahasa Arab, ada orang yang diberikan keahlian dalam bidang bahasa asing, gitu kan ya. Dan setiap orang punya bidang ilmu masing-masing. Maka bertanyalah kepada ahlinya, jangan bertanya kepada orang yang tidak punya keahlian dalam bidang tertentu. Baik, lanjut Ustazah. Qalu min fawaidihi an la yamtani al-fadilu bilan akhdi anil mafduli. Masya Allah, ini digarisbawahi semua ibu-ibu. Terakhir, ya, bahwa sesungguhnya min fawaidi, di antara faidah yang bisa kita ambil adalah an la yamtani', ya, bahwa kita tidak menolak, yamtani itu tidak menghalangi, tidak kita menghalangi untuk belajar dari orang yang kedudukannya di bawah kita. Ya, tidak menjadi halangan bagi kita untuk belajar dari orang yang kedudukannya lebih bawah dari kita. Kita belajar dari tukang buah, boleh Bu. Saya juga pernah belajar. Saya kalau ada tukang buah, ya saya belajar apa? Mbak, cara milih jeruk yang apik kayak mana? Kan tukang buah harus kulino ya Bu ya, udah kulino. Oh gini Mbak, caranya kalau mau milih jeruk yang apik gini. Oh ya, dapat ilmu. Ya, tanya. Kenapa? Karena mereka kan udah terbiasa belanja jeruk, kan nggak mungkin orang tukang jeruk pilih jeruknya yang jelek, pasti pilih jeruk yang bagus. Maka kita tanya. Atau misalnya saya beli buah gitu ya, ada ibu-ibu tuh yang Masya Allah pinter gitu milih. Saya tanya, nggak kenal saya tanya, Bu mau tanya milih jeruk yang bagus kayak mana? Oh kayak gini Mbak, beliau senang. Oh kayak gini nih, ini kayak gini. Kalau atasnya keras mesti nanti dalamnya keras gitu ya. Ini yang kulitnya tipis gini. Oh buat pelajaran besoknya. Kalau mau beli jeruk jangan asal milih, tapi ada ilmunya ternyata. Semua itu ada ilmunya. Mau milih semangka juga ada ilmunya. Ya, semua itu ada ilmunya. Yang pasti kita itu malu nggak bertanya. Ya, kalau masih ada kata malu bertanya, artinya kita menghalangi diri kita untuk mendapatkan ilmu. Kalau ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, ya. Mulai hari ini kita jangan malu bertanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.